Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini, kita akan kembali belajar tentang Microsoft Access. Tema pembelajaran kita yaitu membuat form cari, dan juga pada kesempatan ini kita akan belajar membuat tampilan form yang responsif dan juga tampilan form yang enak untuk dipandang. Perhatikan tampilan form ini, misalkan saya menekan button Restore Down seperti ini ya, maka semua komponen yang ada di dalam form ini akan mengikuti ukuran formnya. Nah, kemudian saya menekan button Maximize Window, komponennya juga akan mengikuti lebar ukuran layar. Nah, pada materi ini akan saya sampaikan bagaimana caranya. Nah, materi ini sebenarnya pernah saya sampaikan di video-video saya terdahulu, akan tetapi di materi atau di video tersebut banyak sekali pertanyaan terkait dengan materi form cari. Nah, pada kesempatan ini saya akan kembali mengulang mungkin dengan tempo yang sedikit lebih pelan sehingga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini lebih mudah untuk dipahami. Baiklah, kita akan sama-sama belajar. Perhatikan video tutorial berikut. Langkah pertama yang perlu kita lakukan, yang pertama silakan buat database baru menggunakan Microsoft Access. Kemudian pada database tersebut silakan buat tabel baru. Dan di sini saya akan membuat untuk nama tabelnya adalah T karyawan. Pada tabel T karyawan ini, desainnya adalah sebagai berikut. Field-field yang saya gunakan yang pertama ID karyawan. Untuk ID karyawan ini, data tipenya adalah number. Nah, kemudian untuk field selanjutnya itu adalah nama. Data tipenya adalah short tag, panjang karakternya bisa kita sesuaikan. Kemudian jabatan, short tag, kemudian masa berlaku, date time, dan juga foto. Nah, untuk foto, data tipenya kita dapat gunakan attachment, karena di dalam foto ini kita akan melampirkan gambar-gambar karyawan ya. Nah, desain field pada tabel karyawan seperti ini. Apabila sudah kita mendesain atau membuat tabelnya, ini harus kita simpan. Nah, kemudian kita akan membuat form berdasarkan tabel yang sudah ada. Silakan diklik dulu tabel T karyawannya, kemudian pilih menu Create, lalu setelah itu pilih Form. Yang ini ya, diklik saja. Nah, kita perhatikan form tabel karyawan akan secara otomatis ditampilkan. Nah, namun pada tabel karyawan ini atau form karyawan ini perlu kita desain ulang. Nah, ini kan kita desain ulang ya. Klik kanan, lalu pilih menu Design View. Nah, kemudian di bagian Property Sheet-nya, di menu Design, Property Sheet-nya ini harus aktif. Silakan untuk selection tipenya, ini kita rubah dulu ke Form. Kemudian, pilih tab Order, lalu pada bagian pop-up, ini kita pilih Yes. Dan juga modal, ini juga kita pilih Yes. Nah, kenapa kita harus memilih pop-up dan juga modal? Karena nanti kita membutuhkan tampilan form yang seperti ini. Ketika kita klik kanan, kita pilih Form View, maka tampilannya akan seperti ini ya. Makanya pop-up dan juga modalnya harus kita aktifkan. Nah, sekarang kita akan menghilangkan record selector yang ini ya, record selector dan juga navigation button-nya ini akan kita hilangkan. Nah, bagian ini ya. Nah, klik kanan, kembali ke Design View. Pilih tab Format di bagian Property Sheet-nya. Kemudian, untuk record selector-nya, di sini kan posisinya adalah Yes. Ini harus kita pilih No atau kita nonaktifkan. Nah, kemudian navigation button-nya ini juga kita pilih No.
Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Pilih Form View. Nah, perhatikan, ini sudah tidak ada ya. Dan juga di bagian bawahnya sudah tidak ada. Nah, itu fungsinya. Kembali ke Form Design. Nah, lalu, kita juga perlu mengaktifkan Auto Center-nya, ini kita pilih Yes. Supaya nanti ketika dijalankan, tepat berada di tengah, seperti itu ya. Kemudian ini kita perlebar sedikit. Nah, kemudian selanjutnya, semua komponen pada form ini kita tekan Ctrl A pada keyboard ya, Ctrl Alt artinya. Kemudian kita pilih menu format, lalu rubah tulisannya menjadi warna hitam. Pilih saja automatic seperti ini. Nah, kemudian ini kita harus kecilkan sedikit ya. Seperti ini kita atur supaya lebih rapi ketika dilihat ya. Nah, ini kita atur dulu. Nah, jadi kita atur seperti ini ya. Jadi sudah dirapikan untuk field baik itu ID karyawan, nama, jabatan, dan masa berlaku. Nah, untuk foto, karena di sini fotonya tergabung dengan komponen yang ada, nah ini harus kita pisahkan, karena foto ini akan kita letakkan pada bagian kiri ya, pojok kiri di sini. Nah, cara memisahkannya ini kan seperti ini ya, jadi tidak bisa kita geser atau kita pindah. Nah, caranya silahkan klik di pojok kanan atas seperti ini ya. Nah, yang ada tanda ini, diklik. Kemudian pilih menu Arrange, setelah itu pilih Remove Layout. Ini ya, Remove Layout. Nah, jadi layoutnya bisa kita pisah. Nah, seperti ini. Jadi sudah bisa terpisah ya. Nah, untuk foto silahkan untuk label yang ini ya, ini kita hapus aja, klik kanan, lalu pilih Delete. Yang kita perlukan hanya bagian textbook-nya saja. Nah, jadi kita geser seperti ini. Ukurannya kita sesuaikan. Setelah itu kita letakkan di kiri ya, seperti ini. Nah, kita akan lihat hasilnya kembali. Klik kanan, pilih Form View. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, karena kebetulan datanya sudah pernah saya simpan sebelumnya, jadi secara otomatis akan menampilkan record yang pertama. Kembali ke Design Form ya, klik kanan, pilih Design View. Nah, kemudian selanjutnya, kita akan menambahkan button, sama seperti form yang tadi saya sampaikan. Button yang pertama adalah Add New Record, yang tujuannya untuk menambahkan record baru. Nah, kita pilih pada menu desain button ya, letakkan di sini saja. Seperti ini. Nah, kemudian untuk kategorinya, kita pilih Record Operation, karena kita akan menambahkan record baru. Untuk actionnya, silakan pilih Add New Record. Nah, seperti ini ya. Kemudian, kalau misalkan kita ingin menambahkan gambar dari luar, nah silakan pilih atau tekan menu Browse ini ya. Nah, kemudian arahkan pada direktori di mana kita meletakkan gambar atau icon tersebut. Sebagai contoh, saya sudah mempunyai direktori sendiri untuk menyimpan atau meletakkan gambar-gambar atau icon yang saya perlukan untuk diletakkan pada command button atau button Microsoft Access. Nah, silakan pada bagian ini kita pilih All Files ya, supaya terlihat. Nah, perlu saya sampaikan untuk icon-icon ini nanti juga bisa di-download. Linknya ada di deskripsi video ini, silahkan di-download untuk dicoba diimplementasikan. Nah, kita pilih yang ini saja ya, dokumen add ya. Nah, seperti ini. Kemudian next saja. Setelah itu kalau misalkan mau diganti namanya, silakan bisa diganti ya untuk captionnya ya.
Kalau saya biasanya tidak saya rubah, mengikuti apa yang sudah ada saja. Kemudian tekan finish. Nah, lalu setelah itu, untuk captionnya di button ini perlu kita ganti. Misalkan, contohnya seperti ini ya, add new record ya. Nah, kemudian, agar apa yang tadi kita ketikkan atau yang kita buat keterangannya itu terlihat, kembali ke property sheet, kemudian di picture caption arrange-nya, ini kita rubah menjadi right. Nah, jadi di kanan ya, seperti ini. Nah, jadi terlihat. Nah, kemudian kita tambahkan variasi pada button ini supaya tidak terlihat kaku ya. Nah, silahkan kembali ke property sheet. Nah, di bagian format, di bagian back color-nya, silakan kita pilih warna yang sesuai. Misalkan kita akan mengganti menggunakan warna hijau ini ya. Nah, di sini bisa kita pilih warna hijaunya. Nah, kita pilih warna hijau yang ini, misalkan ya, light green, seperti ini. Nah, kemudian, untuk border style-nya, kita pilih transparan. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kembali ke form design lagi. Kemudian kita tambahkan komponen yang baru atau button selanjutnya, yaitu save record ya. Sama, kategori yang kita gunakan, record operation, kemudian pilih save record. Nah, kemudian kita cari gambar yang sesuai atau icon yang sesuai. Misalkan saya gunakan yang ini ya. Next, kemudian finish, lalu captionnya kita rubah menjadi save record ya. Kemudian picture caption arrange-nya ini kita rubah ke kanan. Nah, supaya mudah. Seperti ini ya. Kemudian back color-nya buat atau kita ganti dengan warna yang sama seperti button sebelumnya. Nah, kemudian untuk border style-nya ini kita rubah menjadi transparan. Next, button selanjutnya itu adalah button delete record. Kategorinya tetap sama, itu di record operation. Kemudian pilih delete record. Next lagi, kemudian cari gambar yang sesuai. Misalkan ini ya. Next, finish. Lalu captionnya kita harus rubah menjadi delete record seperti ini. Nah, agar tulisan atau captionnya terlihat, untuk picture captionnya ini kita rubah ke kanan, sama seperti yang kita lakukan pada button sebelumnya. Nah, kemudian untuk back color-nya sama, gunakan warna yang sudah kita pilih sebelumnya. Border style-nya juga sama ya, pilih saja transparan. Nah, kemudian agar button ini dapat tersusun dengan rapi, ini kita blok seperti ini. Nah, lalu pilih menu arrange, kemudian pilih tabular seperti ini. Nah, jadi buttonnya menjadi satu kesatuan seperti ini ya. Nah, setelah itu silahkan pilih menu format, kemudian untuk warna pada tulisan tersebut kita dapat rubah menjadi warna putih saja seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan list book ya pada form ini.
Silakan pilih menu desain, lalu pilih komponen list box. Ini ya. Klik saja, lalu kita letakkan di sini. Ambil saja pilihan yang ketiga ya. Setelah itu pilih next. Masukkan semua field yang ada dari ID karyawan, nama, jabatan, dan masa berlaku. Kemudian next. Nah, ini uncheck-nya kita hilangkan karena kita akan menampilkan semua data. Pilih next lagi. Setelah itu pilih finish. Nah, kemudian ini kita perlebar ya. Lalu di bagian kanan ini ada caption ID karyawan 1. Ini kita delete aja. Dan kita akan lihat hasilnya. Seperti ini ya, klik kanan, pilih form view. Apabila salah satu data ini kita klik, kita pilih seperti ini, maka akan muncul pada form sesuai dengan data yang sudah ditetapkan atau kita pilih. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kan kita perhatikan untuk kolom pertama, kolom kedua, ketiga, dan keempat, ini kan tidak ada judul kolomnya. Nah, ini harus kita atur di property sheet-nya. Caranya seperti ini, klik kanan, pilih design view. Klik pada list book ini ya. Kemudian pilih menu format. Nah, kemudian di sini kolom head-nya ini kita pilih menjadi yes. Sekarang kita akan lihat hasilnya, form view. Nah, sudah muncul ya, ID karyawan, nama, jabatan, dan masa berlakunya. Kembali ke desain form lagi. Kemudian, pada bagian desain form ini, atau di bagian list book ini, di form atau di video saya sebelumnya banyak yang bertanya, atau ada pertanyaan bagaimana cara melebarkan atau memperlebar kolom-kolom yang ada pada list book ini ya. Nah, contohnya kan seperti ID karyawan, nama, supaya tidak terpotong. Nah, caranya seperti ini. Klik kanan design view ya. Silahkan diklik pada list book-nya. Perhatikan di kolom width ini ya. Nah, di sini kan sudah diatur masing-masing kolom itu lebarnya 2,5 cm. Ini dapat kita rubah atau kita sesuaikan dengan keperluan kita ya. Sebagai contoh, misalkan saya menginginkan semua kolom itu lebarnya 5 cm. Tinggal saya rubah seperti ini saja, diklik ya, kemudian kita rubah. Nah, karena ada 4 kolom, jadi perubahannya kita lakukan sebanyak 4 kali. Nah, seperti ini. 5 cm. Oke, sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, perhatikan sedikit lebih lebar ya daripada lebar sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita perhatikan sudah melebar ya. Oke, seperti itu ya cara supaya kolom yang ada pada list book ini bisa disesuaikan lebarnya. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti background color yang ada pada form ini ya. Yang pertama kita akan mulai dari bagian detail, bagian yang ini. Untuk back color-nya silahkan pilih yang ini ya. Misalnya yang ini saja. Keabu-abuan ya, seperti ini. Setelah itu, bagian yang atas, di bagian form header, ini kita pilih back color-nya adalah yang ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk judul formnya, ini kan form karyawan, kita buat saja seperti ini ya, form data karyawan. Nah, lalu warnanya kita rubah menjadi warna putih dan kita tebalkan ya, supaya terlihat lebih jelas datanya. Kemudian selanjutnya,
kita akan menambahkan komponen retegel ya ke dalam form ini, supaya tampilan form ini sedikit lebih baik atau lebih menarik seperti itu ya. Pilih menu desain, lalu pilih komponen retegel. Nah, kita letakkan di sini seperti ini, kita letakkan saja. Kemudian untuk backcolor-nya kita ambil warna putih. Nah, setelah itu agar komponen yang sudah ada sebelumnya tidak tertutup, klik kanan pada retegel tersebut, kemudian pilih position. Setelah itu pilih send to back. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kita akan lihat hasilnya kembali ya. Pilih form view. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian, form ini akan kita simpan terlebih dahulu ya, karena kita akan menambahkan satu komponen lagi. Klik kanan, pilih save. Kemudian kita buat saja namanya menjadi F karyawan ya. Kemudian oke, seperti ini. Setelah itu kembali ke menu desain, klik kanan, pilih design view. Kemudian kita akan sedikit perlebar ya di bagian formnya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini kita tarik ke bawah. Lalu kita akan tambahkan textbook ya. Kita letakkan di sini seperti ini. Kemudian ini kita ubah captionnya, misalkan menjadi masukkan nama ya. Seperti ini misalkan, masukkan nama. Nah, ini kita rubah dulu warnanya, pilih format, kemudian kita ambil yang otomatis atau yang hitam ya. Kita letakkan di sini. Kemudian untuk nama textbooknya ya, textbook yang ini kita rubah dulu. Namanya kan di sini teks 44 agar mudah untuk diingat. Pilih menu all pada property sheet-nya. Di sini kita rubah namanya menjadi txt nama. Kemudian kita beralih dulu ke komponen listbook yang ini. Kemudian perhatikan di bagian data. Setelah itu klik row source. Yang titik 3 ini kita klik seperti ini ya. Nanti akan muncul query builder. Nah, di bagian query builder ini kita akan memilih kolom nama ya. Nah, masukkan di baris kriteria, klik seperti ini. Kemudian klik kanan lalu pilih build. Nanti akan muncul expression builder seperti ini. Lalu kita masukkan kode program seperti ini ya. Nah, form F karyawan ini itu adalah nama form yang tadi kita buat sebelumnya. Dan txt nama ini adalah nama yang sudah kita buat sebelumnya juga. Nah, apabila sudah sama seperti ini, selanjutnya kita tekan OK saja. Lalu klik kanan pada query builder ini, pilih simpan. Setelah itu kita tutup. Kemudian kita beralih ke komponen txt nama. Di bagian txt nama ini silahkan pilih tab event. Setelah itu pilih komponen onKeyUp. Ini diklik titik 3 ini ya. Nanti akan muncul host builder seperti ini ya. Pilih saja macro builder. Kemudian OK. Setelah itu tambahkan komponen requery seperti ini ya. Nah, untuk control name-nya ini adalah list 41 atau listbook yang tadi
yang sudah kita masukkan pada bagian form. Nah, klik saja seperti ini. Setelah itu tekan simpan, klik kanan lalu pilih save ya. Kemudian kita tutup. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Sebagai contoh, saya akan memasukkan data animah ya. Contohnya seperti ini, animah. Nah, secara otomatis di bagian tabel ini akan muncul data animah saja. Misalnya Alisa. Nah, seperti ini akan muncul juga data Elisa seperti itu ya. Kemudian materi yang selanjutnya membuat tampilan form ini responsif. Sebagai contoh, ini kan tampilan formnya masih belum responsif. Apabila misalkan saya menekan button maximize window seperti ini, nah komponen yang ada di dalam form ini tidak akan mengikuti ukuran atau lebar layar komputer kita. Nah, caranya harus kita atur sebagai berikut. Klik kanan, pilih Design View. Yang pertama yang akan kita atur itu adalah komponen rectangle ini. Diklik saja seperti ini. Kemudian pilih menu format. Setelah itu aktifkan komponen horizontal accord ya. Nah, ini kita aktifkan menjadi bold. Kemudian vertical accord-nya kita aktifkan juga menjadi bold. Nah, ini kita save dulu dan kita akan lihat hasilnya. Oke, kemudian kita pilih yang ini ya, maximize window. Perhatikan, ini sudah menyesuaikan dengan tampilan layar ya untuk box-nya. Nah, kemudian yang akan kita atur selanjutnya tabel ini ya, supaya tampilannya juga bisa mengikuti. Klik kanan, pilih Design View. Ini diklik seperti ini. Kemudian untuk horizontal accord-nya, kita pilih bold. Vertical accord-nya juga kita pilih bold. Lalu kita jalankan form view seperti ini ya. Nah, perhatikan sekali lagi saya akan ubah. Nah, akan mengikuti ya, akan mengikuti. Kemudian saya akan perbesar. Nah, di bagian ini juga akan mengikuti. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu materi dan pembahasan tentang form cari dan juga membuat tampilan form yang indah atau enak untuk dipandang. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti terhadap apa yang saya sampaikan pada video ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan juga perlu saya sampaikan, untuk icon ataupun file daripada aplikasi ini bisa di-download, dan link downloadnya saya siapkan juga di deskripsi video ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.